Shalom Elohim, anak-anak Tuhan, selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Ya, izinkan saya untuk membagikan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Di bawah perikop Israel murtad kepada Tuhan. Mari kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya Aba, Bapa kami manusia tanah, berdosa, kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah Engkau yang berbicara lewat bibir mulut hamba, urapi hamba Tuhan. Hamba manusia tanah, hamba banyak kelemahan dan keterbatasan. Hanya Engkau saja Tuhan. Karena itu biarlah Engkau berbicara melalui kami dengan firman-Mu saat ini. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Amin. Ya, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, kita baca bersama-sama. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tertaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang di tanah dan yang lekuk-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku, telah kamu buat menjadi kekejian. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayatnya yang pertama, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Jadi kita diingatkan Tuhan untuk sebagai anak-anaknya, kita kembali lagi kepada cinta mula-mulanya. Bapak, Ibu, dan saya, mari kita mengingat sejenak apa yang kita alami ketika sebagai manusia, kita begitu kerja keras, kita begitu bergairah menggebu-gebu untuk mengorbankan waktu kita mengorbankan segala sesuatu untuk cinta. Cinta yang ada di dunia ini ketika kita itu pertama kita menjatuh cinta dan kita mengejarnya, itu ada pengorbanan, ada bahkan segala sesuatu rela untuk kita lakukan terhadap cinta itu. Dan ini Bapak mengingatkan kita, cinta itu, gairah cinta itu hendaklah ada dan tetap berbunga-bunga, bergairah di dalam hati kita. Jangan sampai cinta itu ada pada saat awal-awal kita jatuh cinta dan menjalani hubungan, tetapi pada saat dalam proses perjalanan kita menjadi pengkhianat-pengkhianat cinta. Kita mulai meninggalkan cinta itu dan kita mulai berpaling. Kita tidak taat dan setia, kita mengkhianati cinta itu. Dan ayatnya yang kedua bagian yang B ini, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tertaburannya. Jadi seperti kita manusia, apapun ketika kita mencintai seseorang, apapun latar belakang, apapun keadaannya, walaupun kita susah, pasangan kita itu tidak punya apa-apa dan tidak punya apa-apa sama sekali dan kita terpahat dengan berbagai persoalan, tetapi kita berusaha untuk tetap
ada mendampinginya, ada menjalani hidup dengannya walaupun dalam masa-masa padang gurun, masa-masa sulit dan bahkan dia tidak punya apa-apa, tetapi kita berjuang untuk ada bersama-sama dengan dia. Itu untuk manusia, masakan bagaimana cinta kita untuk Tuhan Bapa Yahweh. Dia mau supaya kita itu tetap bergairah cinta kepadanya. Ketika ada dalam masa-masa padang gurun, ia menuntun kita berjalan bersama-sama dengannya dalam proses kehidupan, dalam perjalanan hidup. Ia ada dan menuntun kita, bahkan kita boleh melewatinya. Itu menjadi pegangan untuk kita, saudara-saudara. Kita ingat akan cinta itu. Jangan sampai ketika kita sudah senang, kita sudah lebih hari semakin setiap saat ada bersama-sama dengan cinta itu, kita mulai merasa bosan, kita mulai merasa malas-malasan, kita mulai ragu-ragu dan kita mulai berpikir untuk hal-hal berkhianat dan lain-lain. Bapak mau supaya kita tetap jangan seperti bangsa Israel pada saat mereka disayangi Tuhan, bahkan Tuhan sampai memilih Nabi Musa untuk menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Itu luar biasa, bahkan 10 tulah itu Tuhan buat di depan mata mereka. Itu Tuhan membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan mereka dibawa ke padang gurun, Tuhan pelihara. Di padang gurun itu Tuhan memberikan mana, Tuhan memberikan burung puyuh, Tuhan memelihara mereka dengan menjaga mereka, mengawali mereka dengan tian awan dan tian api. Tetapi itulah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang pemberontak. Mereka mulai menoleh dan bersungut-sungut ketika sesuatu yang mulai mereka tidak sabar. Perjalanan mereka di padang gurun mulai mereka mengingat akan kesenangan-kesenangan masa-masa lalu mereka waktu mereka tinggal di Mesir yang penuh dengan susu dan madu. Saudara-saudara yang kekasih, pengalaman nenek moyang kita bangsa Israel ini hendaklah menjadi pelajaran untuk kita, untuk jangan lagi kita seperti nenek moyang kita. Marilah kita bangkit untuk kita menjadi anak-anak Tuhan, bergairah cinta. Tuhan mau supaya kita tetap berapi-api, berbunga-bunga. Sebab cinta itu kuat seperti maut. Ia mampu mengalahkan segalanya. Ia mampu untuk mengalahkan persoalan kita, keletihan kita, kebosanan kita. Ketika kita berapi-api, berbunga-bunga dalam mencintai, maka kita akan tetap bernyala-nyala untuk ada bersama-sama, untuk menyenangkan orang yang kita cintai itu. Marilah kita tetap fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau untuk kita duduk diam di kakinya. Kita semakin berapi-api, berbunga-bunga untuk mencintainya. Seperti pada waktu masa-masa pengantin, masa-masa cinta itu berbunga-bunga. Hendaklah pada sampai masa itu dan sampai dalam proses ketaatan, dalam proses kehidupan, ketika kita diuji, Tuhan mau untuk kita tetap berbunga-bunga, tetap menyala-nyala. Pelita kita, firman itu tetap ada, menyala-nyala untuk kita lakukan. Bagaimana cinta yang Sang Pemberi cinta itu berikan kepada kita, cinta itu. Kita dapat perlabakan itu di mana tempat kita berada. Entah dalam keluarga kita, orang-orang terdekat kita, terutama diri kita dulu, orang lain, dan bahkan sesama kita. Dan Bapa mau supaya kita benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab pelita itu tidak bisa menyala tanpa minyak. Iman itu tidak bisa tanpa firman. Dan firman itu harus dilakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu marilah kita semakin bergairah dalam cinta kita kepada Tuhan, kita semakin berbunga-bunga, kita masakan kepada manusia, kita rela melakukan berbagai macam cara, kita rela menapaki berbagai persoalan-persoalan di dalam dunia ini dengan mempertahankan cinta kita kepada manusia itu yang sia-sia. Tetapi kepada Tuhan kita mulailah kendor dan kita mulai malas-malas, kita mulai merasa bosan. Papa mau sebagaimana pada mula-mula kita jatuh cinta kepadanya, sebab ialah yang mencintai kita dengan ketulusan, dengan kemurnian, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
cintanya tidak pernah berubah. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita belajar untuk cinta, kasih, kesetiaan, pengorbanan itu. Sampai pada cinta Yesus Kristus itu datang menjemput kita anak-anaknya. Di balik pengorbanan, di balik kesetiaan kita, kita harus tetap taat, ketaatan, kesetiaan dalam membangun hubungan dengan cinta itu. Ketika kita mencintai seseorang, kita tetap akan menyenangkan hatinya. Kita tetap akan melakukan apa yang pasangan kita sukai, apa yang diinginkan oleh pasangan kita. Itu juga dengan Tuhan. Saya diingatkan untuk diri saya ya Bapak Ibu. Karena saya mulai kendor, saya mulai memberikan celah, saya mulai bermalas-malasan karena mengurusi hal-hal dunia yang tidak penting. Dan Bapak mengingatkan saya untuk duduk diam di kakinya, menyapanya setiap saat, setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap waktu, di mana hembusan nafas ini boleh dianugerahkan kepada kita. Bapak mau kita tetap berbunga-bunga, Bapak mau kita tetap berapi-api, mencintainya seperti Ia mencintai kita. Dulu, sekarang, sampai pada Ia menjemput kita, Ia tetap mendapati kita, tetap bernyala-nyala. Ia akan melihat cahaya itu terpancar ketika firman itu, cinta yang kita mencintai Tuhan itu terpancarkan. Ketika kita mencintainya dengan tulus, dengan pengorbanan, kita mencintainya dengan penuh kegairahan, maka cinta itu akan terpancar untuk orang-orang di sekeliling kita. Kita akan memancarkan cinta itu bahkan kepada musuh kita sekalian. Kita akan menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, marilah tetap nyalakan pelita minyak itu, jangan lupa tetap penuh, siapkan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Mari kita semakin kuat dan semakin bernyala-nyala. Tetap setia, tetap taat. Janganlah kita sibuk untuk mengurusi persoalan-persoalan orang lain. Tetapi saya diingatkan, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, tetapi saya untuk lebih mengoreksi diri. Ada yang banyak yang masih kurang, ada yang banyak perlu diperbaiki, banyak yang perlu harus saya benahi. Karena itu Bapak mau ketika kita anak-anaknya duduk diam di kakinya, menyembah dalam roh dan kebenaran, kita membangun keintiman. Disitulah anak-anak Tuhan yang bercahaya, dan kita membuat iblis dan kerajaannya itu takut dan gemetar kepada anak-anak Tuhan yang selalu dan senantiasa mencari hadiratnya, yang selalu dan senantiasa ada duduk diam di kakinya. Kiranya cinta kita semakin bernyala-nyala kepada Tuhan. Terus kiranya kasih dan penyertaan itu menyertai kita supaya kita mampu mencintai Tuhan dengan segenap jiwa, akal budi, segenap hati kita. Dan seperti itu juga kita mencintai sesama kita. Kita melakukan firman-Nya kepada sesama kita. Mengasihi tanpa batas. Seperti Bapa mengasihi kita tanpa batas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Shalom, Shalom Elohim. Haleluya. Praise the Lord.